Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul syam syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'lamu ummati ma fi ramadan la tamannaw an takuna sanatu kullaha ramadan. Li'annal hasanata fi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'watu mustajabatun. Wa dunubu magfiratun wal jannatu muttaqatul lahum. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama ucapkan kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Maka dengan demikian wajib bagi diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada diri kita. Bahkan syukur alhamdulillah bahwa pada saat ini kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Salat salam yang semoga pula akan tersampaikan kepada Habibina wa Syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab wasilahnya kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan membaca salat kepada beliau. Mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya dan kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya sebagai penyuluh agama Kecamatan Pulau Panggung sedikit ingin menyampaikan tentang fadilah bulan suci Ramadan. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Namun pada saat ini saya ingin menyampaikan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatu kullaha Ramadan. Li'annal hasanata fi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'watu mustajabatun wa dunubu magfiratun wal jannatu muttaqatul lahum. Jadi hadis daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sekiranya umatku mengetahui apa-apa yang terdapat pada bulan suci Ramadan, fadilah-fadilah yang terdapat pada bulan suci Ramadan, barokahnya daripada bulan suci Ramadan, maka umatku mengharapkan 1 tahun itu seperti bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena yang pertama li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja banyak manusia, banyak umat Islam, kaum muslimin wal muslimat berbuat baik ketika bertemu sama bulan suci Ramadan, seperti mengeluarkan daripada amal-amal sedekah pada bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu maqbulatun, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabatun, dan doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunubu magfiratun, dan dosa-dosa pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu muttaqatul lahum, dan surga akan mendudukan kepada orang-orang yang melaksanakan amal ibadah puasa. Maka dengan demikian, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu sama bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah kita berbuat baik, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa kita, permohonan kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu sama bulan suci Ramadan. Terlebih-lebih lagi bagi orang yang melaksanakan amal ibadah puasa. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah puasa pada bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Dan surga akan merindukan kepada umat Muhammad yang melaksanakan daripada amal ibadah puasa. Maka pantas Rasulullah SAW pun juga telah menyatakan di dalam suatu sabdanya, "Al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin." Surga itu akan merindukan kepada 4 golongan. Di antaranya 4 golongan itu, talil Quran adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, wa hafidul lisan, dan orang-orang yang menjaga lisannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar, wa shaimina fi syahri Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sedikit daripada fadilah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan barokah bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki terhadap diri kita ketika kita bertemu sama bulan suci Ramadan, sehingga dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diri kita, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan daripada amal ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.